Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah teman-teman, bagaimana keadaannya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan yang sakit semoga Allah sembuhkan dari penyakitnya dan Allah angkat derajatnya. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini kita akan membahas beberapa berita dan video yang sempat viral pekan-pekan ini. Dan kali ini kita akan membahas tentang pondok pesantren. Kita tahu semuanya bahwasanya pondok pesantren adalah tempat yang paling terbaik bagi kita untuk belajar agama. Tetapi bagaimana jika pondok pesantren ini ternodai oleh salah satu oknum ustadz yang bernama Ustadz Zulfikar yang disinyalir menjadi predator pedofil di kalangan anak-anak. Jadi beliau adalah pengasuh salah satu pondok pesantren di tempat tersebut dan dia melakukan perbuatan asusila terhadap beberapa santri. Mari kita simak video berikut ini bagaimana beliau memberikan klarifikasi di hadapan para media di kantor polisi. Nah ini dia teman-teman. Pada seluruh masyarakat, pada wali mandar dan seluruh dunia, terkhusus kepada kedua orang tua saya, keluarga dan teman-teman dan sahabat. Minta maaf kalau saya tidak bisa menjadi keluarga yang lain. Saya manusia biasa ini punya kekurangan. Yang perlu diketahui ini buat seluruh orang tua santri di seluruh dunia, terkhusus di wali mandar dan terkhusus sekali di pondok pesantren ini, bahwa yang terjadi ini jangan membuat kita berpikir lalu kemana kami akan membawa anak kami dari pesantren kecil terjadi. Karena sudah disampaikan tadi bahwa santri-santri ini pesantren adalah tempat terbaik untuk mendidik anak kita, untuk membina akhlak mereka. Adapun saya hanyalah oknum, saya hanyalah orang biasa, dan yang terjadi pada saya bukan karena saya pernah mengalami dua masa saya tidak dapat penyakit yang ada pada diri saya. Saya sudah berobat dari sana sini sekian di Madinah, saya kuliah sudah berobat di setiap tempat-tempat mustajab, Ka'bah, di Raudhah, di Bait Azam. Tapi sampai saat ini ketika Allah mengabulkan doa saya yakin ada hikmah di balik yang akan terjadi. Nah itu dia tadi klarifikasi atau penjelasannya beliau mengenai tindakan yang sudah beliau lakukan, yaitu memiliki orientasi seksual terhadap anak kecil dan terutama pada sesama jenis. Jadi ini teman-teman, kita bisa ambil hikmah dari kejadian ini. Beliau yang berhati besar mau mengakui kesalahannya dan mau mengakui penyakit yang sedang beliau derita. Oke, di sana kita bisa mengambil hikmah bahwasanya kita harus berhati besar dan mau mengakui kesalahan kita. Terus yang kedua, memang penyakit dari orientasi seksual ini tidak menyasar orang biasa ataupun pada orang yang ahli agama. Karena iblis pun semakin orangnya itu mengerti akan agama, semakin besar dan semakin pintar iblis untuk menggoda manusia agar terjerumus dalam perbuatan maksiat, yaitu dosa. Lalu yang dikatakan beliau itu adalah suatu kebenaran bahwasanya sampai saat ini pondok pesantren adalah tempat yang paling terbaik untuk kita belajar agama, apalagi menitipkan anak-anak untuk belajar agama. Entah itu belajar Al-Quran, belajar kitab, belajar akidah, belajar akhlak, tauhid, dan adab, itu memang paling bagus ditempatkan di pondok pesantren. Tetapi jika memang ada kelakuan dari salah satu oknum pondok pesantren tersebut, kita jangan mengecap semuanya pondok pesantren sama seperti hal tersebut. Walaupun pada tahun 2021 di Bandung sendiri ada kasus pencabulan oleh salah satu oknum ustadz atau pengasuh pondok pesantren tersebut sebanyak 12 santriwati yang dicabuli oleh oknum ustadz tersebut. Ini berita yang viral sekali waktu itu. Jadi dari mulai bagaimana caranya dia membujuk santriwati ini, terus habis itu 12 santriwati ini hamil karena pencabulan tersebut dan sebagainya. Dan ini terulang lagi di tahun 2022, tepatnya di Jombang, ada salah satu kiai yang melakukan tindak asusila atau pencabulan terhadap santriwatinya. Dan itu prosesnya cukup lama. Bahkan oknum kiai ini ditetapkan sebagai DPO atau data pencarian orang selama 6 bulan. Itu proses penangkapannya sangat dramatis, dilindungi oleh masyarakat setempat dan banyak sekali ingin melindungi kiai tersebut. Padahal sudah terbukti bahwasanya dia melakukan tindakan asusila dan akan diringkus oleh pihak kepolisian. Dan masih sama di tahun 2022, yaitu berada di daerah Jember, salah satu oknum kiai yang dilaporkan oleh istrinya karena tindakan asusila terhadap santrinya. Dan kembali lagi di tahun 2023, kasus Al Zaitun
yang viral sampai saat ini, yang masih ditelusuri oleh pihak kepolisian untuk meringkus si Panji Gumilang ini karena kasus penistaan agama, penyelewengan akidah, dan pencucian otak terhadap beberapa santri agar sama dengan pemikirannya dia yang merupakan suatu kesesatan. Dan pekan lalu muncul lagi, yaitu kabar salah satu pondok pesantren yang kita tahu sekali, Ustadz ini udah viral dan banyak sekali yang tahu, yaitu Ustadz Zulfikar. Ini diduga melakukan tindakan asusila terhadap santri-santrinya yang berperilaku menyukai sesama jenis. Kita miris gitu loh dengar berita-berita kayak gini. Kenapa pondok pesantren yang harusnya tempat yang paling bagus dan tempat paling aman dari predator-predator seksual ini justru menjadi sarang para predator seksual ini untuk memanfaatkan dengan dalih agama agar dia bisa melampiaskan kekeliruan seksualnya dia terhadap para santri. Ini kan jadinya masyarakat sekarang akan berpikir dua kali, bahkan berkali-kali lipat untuk memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Walaupun tidak semuanya pondok pesantren seperti itu. Ada masih banyak sekali pondok pesantren yang masih bagus akidahnya, masih bagus tauhidnya, dan masih bagus dari segi pengajaran dan para pengasuhnya. Ini hanyalah segelintir pondok pesantren yang bermasalah dan oknumnya yang bermasalah, sehingga viralnya beritanya. Dan orang-orang awam yang tidak mengetahui tentang pondok pesantren akan mengecap bahwasanya pondok pesantren adalah sarang predator. Padahal di sana adalah tempat yang terbagus untuk kita dan anak-anak kita belajar ilmu agama. Jadi saran saya tetap pantau anak-anak kita, dan tetap kita sendiri pun harus melihat bagaimana sistem pengajaran di sana dan bagaimana kita mendapatkan ilmu dari salah satu ustadz atau salah satu guru di sana untuk kita bisa menyaring lagi bahwasanya ini lembaga yang terbaik untuk anak kita ataupun diri kita sendiri. Itu aja untuk video kali ini, dan jangan lupa untuk teman-teman yang lainnya tetap support terus channel ini dengan cara mengklik tombol like, subscribe, dan komen sebanyak-banyak mungkin supaya kita bisa berdiskusi mengenai video yang sedang kita bahas pada kali ini. Karena saya ingin tahu bagaimana sudut pandang teman-teman mengenai video yang sedang kita bahas kali ini. Dan jangan lupa jika dirasa konten ini bermanfaat, bisa teman-teman share sebanyak-banyak mungkin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.